Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inkafina Syakila dengan NIM 0704-128-2429-107. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Nah, ilmu politik ini udah berkembang sangat amat pesat. Dari yang awalnya fokus di pendekatan legal dan institusional, sekarang ada pendekatan perilaku, tentang pilihan rasional, teori ketergantungan, dan institusionalisme. Ilmu politik sekarang lebih komprehensif karena berkolaborasi dengan sosiologi, antropologi, hukum, dan ekonomi. Jadi kita itu bisa lebih lihat politik itu dari berbagai macam sudut pandang. Yang pastinya bikin pemahaman kita jauh lebih dinamis dan lebih mendalam. Kita mulai dari yang pertama, yaitu apa itu pendekatan legal atau institusional. Jadi, pendekatan ini mulai pada abad ke-19 sebelum Perang Dunia Pertama. Yang berfokus kepada negara, terutama dari sisi konstitusi dan hukum. Kita bahas banyak undang-undang dasar, bagaimana lembaga negara, hubungan antar parlemen, eksekutif, yudikatif, legislatif. Lalu bagaimana sih cara pandang peneliti-peneliti? Kalau kita belajar tentang parlemen, pendekatan ini dilihat secara kekuasaan dan wewenangnya di naskah resmi. Tapi para peneliti itu lebih fokus pada fakta dan norma. Lalu selanjutnya ada pendekatan perilaku. Berfokus kepada bagaimana orang dan kelompok berperilaku dalam dunia politik. Dalam pendekatan ini lebih suka melakukan survei dan polling yang tujuannya untuk memahami apa sih tujuan orang memilih kandidat atau partai politik tersebut. Jadi hal-hal itu bisa kita lihat bagaimana peran-peran orang dalam keterlibatan politik. Selanjutnya ada teori, yaitu teori ketergantungan. Fokus pada antara negara maju dan negara berkembang. Artinya negara berkembang itu sering terjebak ketergantungan yang bikin mereka tuh sulit untuk berkembang. Karena negara maju itu kadang mengeksploitasi sumber negara dan tenaga kerja, sehingga hal itu menciptakan ketidakimbangan ekonomi. Jadi teori ini ngajak kita buat lihat faktor-faktor global agar negara ini menjadi lebih mandiri. Lalu ada pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini berfokus pada keputusan individu. Asumsinya orang-orang itu bertindak rasional dan milih opsi yang lebih menguntungkan buat mereka. Dalam politik, ini terlihat saat pemilih menentukan pilihan berdasarkan apa yang mereka anggap paling bermanfaat. Nah, pendekatan ini tuh sering pakai model matematis untuk analisis. Kita bisa lihat bagaimana proses pemilihan umum atau negosiasi itu terjadi. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan institusional. Pendekatan ini menekankan bahwa pentingnya institusi dalam proses politik. Jadi kita lihat nih bagaimana aturan-aturan dan struktur formal kayak konstitusi dan lembaga pemerintahan. Ada dua cabang di sini, institusionalisme lama yang berfokus pada norma yang ada dan institusionalisme baru yang melihat bagaimana institusi bisa berubah seiring waktu. Ini membantu kita memahami dinamika kekuasaan dan bagaimana kebijakan publik dijalankan. Jadi kesimpulannya adalah dalam ilmu politik ada berbagai pendekatan yang membantu kita memahami dinamika kekuasaan dan perilaku politik. Kalau pendekatan perilaku tadi berfokus pada observasi dan pengukuran perilaku individu atau kelompok. Kalau teori ketergantungan itu menyoroti hubungan yang tidak seimbang antara negara maju atau negara berkembang. Pendekatan pilihan rasional mendekat bagaimana pengambilan keputusan individu sebagai proses rasional untuk memaksimalkan manfaat. Sementara itu, pendekatan institusionalisme menekankan peran institusi dan struktur formal dalam membentuk kebijakan. Jadi dari yang saya jelasin tadi, masing-masing pendekatan ini membuat kita memberikan perspektif yang unik dalam bagaimana cara pandang kita terhadap politik dan bisa memperkaya pemahaman kita terhadap politik. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.